Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara mengaplikasikan aplikasi SIPAI Merdeka penilaian terintegrasi. Nah, untuk guru agama ya atau guru mapel pendidikan agama Islam, untuk menikmati aplikasi ini terutama harus memiliki kode akses. Nah, untuk kode aksesnya teman-teman bisa menghubungi di YouTube ini atau bisa mengunjungi di TikTok saya Engku Sultan atau Instagram Sultan Anwar 93. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk di sebelah sini dengan memasukkan kode akses bagi yang sudah memiliki kode akses. Ya, ini saya berikan demo untuk Ibu Nasrawati KSPDI GR. Nah, tampilan pertama setelah memasukkan kode akses seperti ini. Ini ada fitur-fitur panduan, rekapan data, simpan file, buka file, dan ada indikator di sini catatan jangan lupa save ya. Kemudian ada tombol logout. Nah, khusus simpan dan file, ketika kita sudah beraktivitas semua di dalam sini, harap disimpan filenya karena ini adalah data yang tidak auto saving, jadi dia perlu simpan ya, simpan dan nanti akan terdownload ya. Nah, sebentar saya akan praktikkan. Nah, langsung saja, apa saja yang kita perlu isi terlebih dahulu. Yang pertama, isi nama sekolah tentunya, misalkan SD Negeri 1 Makassar, contoh ya, ini aja contoh. Kemudian isi nama kepala sekolah, Abdullah misalkan, SPD MPD. Oke. Kemudian kita masukkan NIP. Nah, NIP-nya ini terserah ya. Mohon maaf, ini optional ya. Kalau kepala sekolahnya belum ASN ya nggak apa-apa, kosong. Kemudian guru mapel ya, masukkan NIP-nya, ini contoh aja. Nah, kemudian isi penetapan kotanya di mana, ini Makassar. Kemudian tanggalnya 20 Desember. Ini tanggal untuk penetapan, nanti kita kirimkan nilainya ke guru kelas. Nah, kemudian untuk di sebelah pojok kanan yang bagian kurikulum, kita harus memilih nama kelas terlebih dahulu. Kemudian semester, ganjil, tahun ajaran kita ketik manual 2026. Nah, kemudian di sini ada KKM atau KKTP. Kita bisa ubah ya, kalau ini disesuaikan dengan standar KKM di sekolah masing-masing. Kalau saya masih 75 ya. Tapi untuk kelas 4 saya 80 ini dia. Nah, tapi ini bisa diubah ya. Oke, kita kembali ke kelas 1 aja. Contoh ya. Nah, di bagian ini impor nama siswa adalah untuk memasukkan nama siswa kita secara massal, atau bisa kita pakai ketik manual ya. Maksudnya kita mengetik satu persatu. Nah, kan capek tuh. Nah, untuk lebih bagus kita buatkan daftar nama siswa kita ya di Word atau di Excel. Contoh seperti ini ya. Ya, nih. Contoh seperti ini, saya memiliki data ya, ini data dari MBG. Nah, misalkan ini daftar nama siswa kita di kelas 1. Nah, kita ke sini impor. Nah, pada di impor file ini, Bapak Ibu jangan di sini ya, di scroll ya, maka dia akan kelihatan. Nah, di sini paste daftar nama siswa, satu nama per baris, contoh Ahmad Dahlan. Jadi kita di sini boleh mengetik, boleh langsung saja copy paste kayak tadi saya ini. Maka dia semua begini ya. Nah, setelah itu kita simpan daftar. Nah, sukses, kita tutup. Nah, untuk di kelas 1 sudah selesai. Nah, kita ke baris input nilai siswa.
Nah, ini dia. Nah, kita pilih daftar untuk melihat nama siswa yang tadi ya. Nah, sampai dia berubah ketik manual. Nah, di sini kita bisa lihat nama siswa yang tadi yang kita input. Nah, ini satu ya. Nah, sekarang kita mau pilih Abdurrahman misalkan. Nah, kita berikan nilai untuk sikap spiritual atau sosialnya sangat bagus, baik, cukup, atau perlu bimbingan. Ya, kita klik sangat baik. Kemudian kita akan menginput nilai harian atau nilai sumatif, nilai formatif, nilai sumatif ya, asesmen sumatifnya. Oke. Sekarang kita isi, misalkan dia dapat di lingkup materi dapat rata-rata 80. Kemudian ini coba perhatikan ya, ini bab 1, Al-Quran kitabku dengan materi huruf hijaiyah dan harokat. Di bab 2 rukun iman ya. Ternyata dia masih belum paham di bab 2. Kita kasih nilai 70 misalkan, di bawah standar. Nah, untuk di bab 3 ternyata dia lancar dapat 100. Atau dia di bab 4 bersuci tak wudhu, dia dapat 90. Kemudian di bab 5 dia ternyata suka sejarah, kita dapat 100 misalkan. Nah, selanjutnya nilai harian sudah selesai. Nah, kita lihat ke bawah sumatif. Nah, untuk nilai sumatif setengah semester dia mendapatkan nilai 86 misalkan. Kemudian di nilai ujian akhir semester atau sumatif akhir semester dia mencapai nilai 89. Nah, untuk 11 ini adalah keterampilannya, ya. Nilai keterampilannya misalkan dia dapat 90. Nah, kemudian untuk kehadiran. Nih, ternyata si Abdurrahman di dalam kehadirannya itu terdapat 2 sakit. Kemudian di izinnya tidak ada, alfanya ada 2. Nah, kita generate ya. Kita akan mengenerate deskripsi capaian seperti ini. Nah, dia kan otomatis tergenerate nama atau deskripsi capaian si Abdurrahman dari nilai yang sebagai dasar di atas. Nah, langsung saja kita simpan data, maka akan muncul data tersimpan 1 di sini. Nih ya. Oke, kita isi lagi yang kedua. Abdul Kahfi. Nah, kita bisa isi, nilainya si Ahmad Al-Kahfi dia dapat 100 di bab 1. Di bab 2 dia dapat 80. Di bab 3 dapat 90. Di bab 4 dapat 75. Di bab 5 ternyata dia dapat 70. Nah, nilai sumatifnya dapat 85, dapat 86, dapat 95. Kehadiran sakitnya enggak ada, izinnya 2, alfanya misalkan 3. Kemudian kita generate. Nah, muka muncul, kemudian kita simpan data. Nah, misalkan ini sudah selesai ya. Sudah selesai, kita bisa langsung, misalkan ada data. Nah, bagaimana sih cara jikalau ada data yang tidak tersimpan dengan ada nilai yang keliru misalkan. Nah, misalkan nilainya Abdurrahman tadi kita salah input ya. Misalkan izinnya misalkan ternyata ada 1, atau di nilai STS-nya misalkan dia 89. Kita bisa edit di sini gambar pena nih. Nah, kita edit. Nah, dia dapat 80 misalkan STS-nya. Nah, izinnya tadi ada misalkan 2 gitu. Baru kita generate ulang, baru perbaharui data. Maka di bawah sudah akan teredit ya.
Nah, untuk fitur sampai ini untuk menghapus ya, hapus. Untuk fitur ini kita bisa share nilainya ke orang tua siswa melalui grup WA atau langsung dari WA, misalkan seperti ini. Nah, ini dia di atas, kita bisa kirimkan nilainya langsung ke orang tua dengan seperti ini. Kemudian, nah, misalkan selesai, kita mau cetak nih, cetak ya untuk dikirim. Nah, seperti ini cetaknya, bisa bentuk portrait, bisa bentuk landscape. Nah, gini, lengkap dengan nama kita, NIP dan sebagainya. Nanti kita print, kemudian setorkan ke guru kelas. Nah, tapi guru kelas ternyata dia tidak mau yang fisik, karena dia juga punya aplikasi untuk memasukkan, menginput nilai. Nah, dia mau nilai deskripsinya itu dikirimkan dalam bentuk yang bisa di copy paste. Nah, ada solusinya, yaitu di Excel. Ya, kita klik saja ini Excel, maka kita akan disuruh mendownload seperti ini. Kita simpan, maka berhasil download. Nah, inilah dia hasil yang diinginkan guru kelas. Kita bisa kirimkan filenya seperti ini. Jadi di guru kelas dia bisa ambil ini, kemudian dia copy paste ya, copy paste ke guru kelasnya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada fitur yang penting sekali dipahami. Yang pertama adalah sebelum kita keluar, diupayakan atau diwajibkan untuk simpan file. Kenapa? Supaya data kita tidak hilang. Nah, contoh ya, saya akan praktekkan bagaimana cara menyimpan file agar data kita tidak hilang. Nah, contoh, simpan file, maka dia akan terbackup seperti ini. Kita tentukan dia simpan di mana. Misalkan saya simpan di aplikasi, misalkan up data atau backup SIPAI Merdeka. Kita buat ini backup SIPAI, ada tahun, ada bulan, ada tanggal. Kita simpan. Nah, itu sudah selesai tersimpan. Ingat, datanya tadi harus kita ingat di mana disimpan. Nah, ini sudah tersave ya, sudah ada kembali. Kenapa? Karena dia sudah terdownload. Tapi kalau misalkan kita sudah download, kemudian data kita hilang, kita tinggal memanggil dengan cara membuka file. Ini kita klik ini, kemudian kita cari dokumen yang tadi kita simpan. Klik ini, kemudian buka. Nah, sukses ya, sukses, data kita sudah berhasil disimpan. Maka di sini ada. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu mengisi semua nama-nama dari kelas 1 sampai kelas 5. Nah, kemudian di fitur ini rekap data, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada data, bisa kita buka secara langsung ya. Kita bisa buka ya. Nanti kalau kita sudah isi dari kelas 1 sampai kelas 6, maka dia akan tertulis di sini terdata berapa. Misalkan tadi itu datanya sekitar 28 untuk di kelas 1, maka dia akan 28 di sini. Atau Bapak Ibu mau mengisi di kelas 2, datanya ada 28, sudah terinput atau terdata, maka akan tertulis. Apa sih fungsinya ini? Untuk memudahkan Bapak Ibu membuka data dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Tinggal kita klik saja buka, maka akan terlihat di sini gitu ya. Itu hanya shortcut Bapak Ibu untuk lebih memudahkan kita memanggil data yang sudah kita input. Nah, demikian cara penggunaan aplikasi SIPAI Merdeka ini.
Untuk yang ingin bertanya atau masih kurang paham, bisa langsung menghubungi di sosial media saya di sebelah bawah sini, Engku Sultan, di Sultan Anwar 93 untuk Instagram, dan juga ada di CP ini ya, kontak person di 085 342 779363. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Guru PAI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.